Loh, jadi dari sini kita bisa lihat bahwa memang Indonesia itu masih bergantung guys dari impor. Bahkan untuk protein hewan yang paling murah aja kita itu bergantung sama barang impor, indukan ayamnya yang kita impor. Nah yang bikin ini sangat tragis, ternyata yang punya izin impor GPS ini adalah perusahaan-perusahaan asing juga. Lu bayangin, ngeri banget, 90% perusahaan yang dibolehkan, yang memperoleh izin impor GPS ternyata perusahaan asing. Ngeri loh, lu bayangkan ya, 40% impor GPS kita yang kuasain perusahaan Thailand, 30% yang kuasain perusahaan Singapura, sisanya ada 20% perusahaan Malaysia. Jadi Indonesia benar-benar bodoh, bukan main, kita dijajah nih sama bangsa-bangsa asing ini. Jadi apa yang ada di piring lu di rumah lu hari ini, lu makan tempe goreng itu bahan impor, lu makan mie rebus itu bahan impor, lu makan daging ayam geprek itu juga barang impor. Sadis guys. Dan kalau teman-teman bilang ini bisnis kecil, berarti lu tidak paham. Kenapa? Gua ada contoh pertama. Ini namanya perusahaan. Ini bukan bisnis yang kecil guys. Lu bayangin ya, dia punya omzet 1 tahun itu 67 triliun loh. 67 triliun bisnis ini. Ini gila, ini bisnis yang sangat gede. Dari 67 triliun itu lu tahu, ternyata mayoritas disumbangkan dari mana? Jualan daging ayam pedaging. Lu bisa lihat di layar kaca tahun 2024 aja nih, 35 triliun guys. Lalu apa? Ada pakan ternak, 16 triliun penghasilan mereka. Ini satu perusahaan yang sama loh. Terus apa yang mereka lakukan lagi? Mereka juga jualan DOC. DO chicken itu guys, bibit-bibit itu mereka bisa dapat duit 2,5 triliun. Terus jual daging ayam olahan, chicken nugget, bakso itu nilainya 11,9 triliun. Kalau di total dari satu perusahaan aja yang induknya dari Thailand ini, nilai bisnisnya 67 triliun guys. Gila, ini baru satu perusahaan loh yang kita mention loh. Ada banyak loh by the way perusahaan-perusahaan asing di Indonesia, dan ini sebetulnya yang penting buat dilawan. Kenapa? Karena teman-teman tahu gak sih, banyak pengusaha-pengusaha ayam di Kazakhstan itu melakukan kartel. Lu bayangin ya, gue ketemu ada beberapa petani ayam, peternak ayam itu menderita banget karena dikunci dari DOC-nya. DOC-nya dia nggak bisa bikin sendiri dong, orang dia nggak punya izin impor ya. So ujung-ujungnya apa? Dia belanja bibit ayam dari perusahaan Kazakhstan. Begitu dia udah belanja ayam, dikasih syarat, beli pakannya harus dari perusahaan Kazakhstan. Beli obatnya kalau sakit ayam lu, beli juga dari perusahaan Kazakhstan. Nanti kalau udah panen, lu harus jual ke perusahaan Kazakhstan lagi. Jadi ini bener-bener bisnis yang ngeri. Kenapa ngeri? Karena resiko itu sebetulnya banyak di petani-petani mitra ini, peternak ayam mitra yang kecil-kecil ini, plasma lah bisa dibilang. Perusahaan ada kerugian gak kalau mati semua itu ayam gak ada? Dia jual putus, dia jual obat, dia jual pakan, dia jual bibit. Mati urusan lu, mampus lah lu. Justru malah bagus kalau dia bangkrut, perusahaan bisa take over kandangnya pakai harga diskon. Ngeri banget. Makanya teman-teman gak usah heran, banyak gua ketemu teman-teman peternak ayam di Jawa